Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ustadz adalah Ustadz Pulung Mukti Chandra Purnama. Di sini Ustadz mengajarkan matematika. Mari kita belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang logaritma. Apa sih gunanya logaritma? Nah, di sini Ustadz sudah berikan dua contoh ya, aplikasi logaritma dalam kehidupan. Untuk bidang kimia, logaritma itu biasa digunakan untuk menghitung pH larutan. Nanti kalian akan mempelajari di kelas 11. Sedangkan contoh dalam bidang fisika itu digunakan untuk menghitung intensitas bunyi. Ini nanti kalian akan pelajari di kelas 12 insya Allah ya, pada bidang fisika. Nah, apa sih logaritma itu? Di sini definisi dari logaritma. Jadi misalkan A itu lebih dari 0 dan A itu bukan sama dengan 1. Bentuk logaritma dinyatakan dengan A log C sama dengan B. Di situ mempunyai arti sebagai A pangkat B sama dengan C. Oke. Di situ A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, C itu disebut dengan numerus, dan B disebut dengan hasil logaritma. Di sini Ustadz kasih contoh, misalkan di sini Ustadz punya 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Maka di situ kita bisa menuliskan logaritma yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Jadi intinya di sini logaritma itu adalah suatu kebalikan dari eksponen yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ustadz kasih contoh lagi, misalkan di sini Ustadz punya 5 pangkat 2 itu kan sama dengan 25. Maka kalau kita jadikan logaritma bisa kita tulis 5 log 25 itu sama dengan 2. Oke. Nah, contoh soal untuk konsep dasar logaritma. Di situ nomor 1, tentukan hasil logaritma dari 2 log 32. Sini karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, kita sudah tahu ya. Maka 2 log 32 itu sama dengan 5. Apabila kalian ingin menggunakan cara lain, kalian bisa membaca logaritma tersebut. Jadi log tersebut bisa kalian baca sebagai berikut. Log itu bisa dibaca sebagai pangkat berapa sih yang hasilnya oke ya. Jadi log itu bisa kalian baca dengan pangkat berapa yang hasilnya titik. Jadi contoh di sini 2 log 32. Berarti itu bisa kalian baca 2 pangkat berapa yang hasilnya 32. Jawabannya yaitu adalah di sini adalah 5. Begitu juga dengan yang nomor 2, 7 log 1/49. Berarti kita bisa membaca 7 pangkat berapa yang hasilnya 1/49, yaitu adalah hasilnya min 2. Karena 7 pangkat min 2 itu sama dengan 1/49, nah maka 7 log 1/49 sama dengan min 2. Yang nomor 3 di sini log 1000 sama dengan titik-titik. Loh, di sini tidak ada basisnya. Nah, apabila logaritma tersebut tidak menuliskan basis, berarti di sini basisnya adalah 10. Ya, basisnya adalah 10. Jadi di sini yang nomor 3, 10 pangkat berapa sih hasilnya 1000? Jawabannya kita pasti tahu, yaitu adalah 10 pangkat 3 yang hasilnya adalah 1000. Sini pembahasannya juga sama ya. Karena 10 pangkat 3 itu hasilnya 1000, maka
log 1000 itu sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari logaritma. Di sini sifat-sifatnya agak terlalu banyak ya, Nak ya. Sebenarnya sifat-sifat dari logaritma tersebut itu mirip seperti sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat yang Ustadz cantumkan di sini ada 9 sifat. Ini bisa kalian catat terlebih dahulu. Langsung kita ke latihan contoh saja. Oke. Di sini contoh soal. Yang nomor 1, ada 4 log 1 sama dengan titik-titik. Kalau kita lihat pada di situ ada sifat yang pertama tadi. Kalau ada A log 1 itu pasti hasilnya sama dengan 0. Kenapa kok hasilnya 0? Karena ingat tadi ya, log itu bisa kita baca dengan pangkat berapa sih yang hasilnya 1 ya. A pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Dan kita tahu sifat di eksponensial, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga A pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga di sini jawabannya pasti 0. Terus selanjutnya nomor 2 dengan cara yang sama. Karena basisnya positif dan numerusnya 1, pasti hasilnya adalah 0. Untuk nomor 3, nomor 3, 4, 5, dan 6 itu kita akan menggunakan sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2 itu adalah jika ada A log A itu pasti hasilnya sama dengan 1. Jadi jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini karena di sini 5 pangkat 1 itu sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Sini juga sama. Selanjutnya 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3. Di sini juga 1 karena basisnya tidak ditulis, berarti di sini adalah 10. Jadi basis dan numerusnya sama, hasilnya juga 1. Yang nomor 6 pun juga hasilnya adalah 1. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat lagi contoh soal. Di situ ada 2 soal ya. Yang pertama 2 log 8 dan yang nomor 9 itu ada 8 log 32. Di sini kalau kita menggunakan konsep dasar yang kita bisa membaca log itu dengan pangkat berapa sih yang hasilnya gitu kan. Berarti di situ 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8. Nah, di situ kita sudah tahu 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jadi nanti hasilnya pasti 3. Tapi di sini kita akan coba dengan menggunakan sifat dari logaritma. Oke? Yaitu sifatnya sifat dari logaritma. Yang pertama adalah A log B pangkat N itu nanti sama dengan, kalau numerusnya yang mempunyai pangkat, maka itu nanti akan menjadi perkalian. Berarti N dikali A log B. Oke? Di sini kita coba. Berarti 8 akan kita ubah jadi bilangan berpangkat. Sehingga di situ kita peroleh 2 log 2 pangkat 3. Dengan sifat yang sudah Ustadz jelaskan ini tadi. Sehingga di situ 3-nya berpindah. 3 berpindah jadi perkalian. Sehingga 3 dikali 2 log 2. Kita tahu nilai dari 2 log 2 itu tadi adalah 1 ya. Maka di sini kita peroleh 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Nah, sedangkan yang nomor 8 nih, nomor 8. Bisa nggak kita mengerjakan menggunakan konsep dasar yang tadi? 8 pangkat berapa sih yang hasilnya 32? Nah, mungkin agak sulit ya. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat dari logaritma yang lain, yaitu adalah ketika kita punya A pangkat N log B pangkat M
sorry, ini Ustadz tukar aja, ini M, yang ini N. Oke, pangkat dari numerus itu nanti jadi pembilang, dan pangkat dari basis itu jadi penyebut, sehingga diperoleh N per M dikali dengan A log B. Oke, kita coba di soal nomor 9. Pertama, kita ubah terlebih dahulu jadi bilangan berpangkat. 8 dan 32 ini kita ubah jadi bilangan berpangkat, sehingga jadinya 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Oke. Nah, seperti sifat yang sudah Ustadz jelaskan tadi, pangkatnya numerus itu jadi pembilang. Oke ya, ini pembilang. Sedangkan pangkatnya yang basis itu nanti jadi penyebut. Sehingga di situ kita peroleh 5 per 3 dikali 2 log 2. Kita sudah tahu 2 log 2 tadi hasilnya 1, maka di situ kita dapatkan 5 per 3 dikali 1 yang hasilnya adalah 5 per 3. Oke, contoh soal selanjutnya. Di sini kita akan menggunakan sifat dari logaritma. Sifatnya yang pertama yang akan kita gunakan, misalkan ada A log B dikali C, itu nanti sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Ya. Jadi kalau ada perkalian, maka di situ nanti akan menjadi penjumlahan. Contohnya misalkan seperti ini. Karena dia basisnya sudah sama, dia basisnya sama 2 ya. Berarti ini kebalikan dari sifat nih. Berarti dari penjumlahan kita jadikan nanti perkalian. Sehingga di situ nanti jadinya 2 dikali 8 log, sorry ini 4 harusnya. Ini 4 ya. 2 log 8 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 2 log 32. Nah, 32 ini kita jadikan bilangan berpangkat, berarti 2 log 2 pangkat 5. Pangkatnya jadi pembilang, pangkat numerus tadi jadi pembilang ya. Berdasarkan sifat yang sebelumnya. Berarti kita peroleh 5 dikali 2 log 2 yang hasilnya adalah 5. Terus selanjutnya di sini yang nomor 4. Yang nomor 4 itu kita gunakan sifat yang lain. Jadi kalau ada A log B per C, itu nanti pasti sama dengan A log B dikurangi dengan A log C. Ya. Sehingga di sini ingat syaratnya basisnya harus sama. Di sini basisnya sudah sama. Ini basisnya sama. Berarti 5 log 100 dikurangi 5 log 4 itu sama dengan 5 log 100 per 4. Oke. Yang hasilnya yaitu adalah 5 log 25. Kita tahu 25 itu adalah 5 kuadrat. Berarti 5 log 5 kuadrat. Yang hasilnya adalah 2. Oke, kita contoh soal lagi. Jadi di sini sudah ada gabungan ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ingat di sini basisnya sama. Di sini basisnya sama. Berarti kita bisa langsung gunakan sifat. Yang pertama, tadi 2 log 3 ditambah 2 log 8 karena di sini penjumlahan. Berarti 3 dan 8 kita kalikan. Dikurangi dengan 2 log 6. Karena ini pengurangan, berarti 6-nya jadi pembagian. Oke. Sehingga di sini kita kerjakan, yang hasilnya adalah 2 log 4. Sehingga hasilnya adalah 2. Oke, contoh soal lagi. Sekarang kalau tadi itu tentang penjumlahan atau pengurangan, sekarang kita akan belajar tentang perkalian dari logaritma. Ya. Perkalian dari logaritma dia memiliki sifat
Jadi di sini ada sifat dari operasi perkalian ya. Misalkan ada A log B dikali B log C dikali ya. Pasti nanti hasilnya adalah kalau di sini numerus dan basis dia sama sini, maka hasilnya adalah ujung ke ujung. Berarti di situ hasilnya adalah A log C. Oke, kita coba di nomor 6. Di sini ada 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2. Kita lihat karena di sini basis dan numerusnya sama. Sudah sama ya. Di sini juga sama. Berarti nanti hasilnya adalah 2 log 2 dari ujung ke ujung. Ya, 2 log 2 yang sama dengan 1. Oke, untuk nomor 7. Di sini kita lihat ada 2 log 25 dikali 5 log 3 dikali 9 log 32. Nah, di sini kita lihat numerus dan basisnya belum sama. Numerus dan basisnya di sini juga belum sama, yang berdekatan belum sama ya. Nah, langkah yang akan kita lakukan yaitu adalah kita ubah jadi bilangan berpangkat. Nah, di sini 25 kita ubah jadi bilangan berpangkat sehingga jadi 2 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 3 dikali 9 kita ubah jadi bilangan berpangkat juga ya. Berarti 3 pangkat 2 log ini 32 juga diubah. Jadi 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita aplikasikan sifat yang sebelumnya. Berarti di sini pangkatnya ini jadi perkalian. Jadi perkalian ya. Yang ini tidak ada, terus yang ini jadinya ini jadi pembilang, yang ini jadi penyebut. Sehingga diperoleh 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 5 per 2 3 log 2. Sehingga karena ini bilangan 2 dan 5 per 2 itu bilangan, maka kita bisa tulis di depan ya. Berarti jadinya 2 dikali 5 per 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 2. Nah, di sini kita lihat operasi perkalian pada logaritmanya ya. Operasi perkalian pada logaritmanya, kalian bisa lihat di situ basis dan numerusnya sudah sama. Basis dan numerusnya ini juga sama, yang berdekatan ya. Sehingga nanti tinggal 2 log 2. Di sini kita bisa tinggal coret-coret saja. Hasilnya berarti 5 dikali 2 log 2 yaitu adalah 5. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah persamaan logaritma. Sini persamaan logaritma memiliki beberapa bentuk ya. Yang akan kita bahas hari ini ada 3 bentuk dari persamaan logaritma beserta cara penyelesaiannya. Di sini yang pertama ada A log fx sama dengan A log p. Jadi di situ kalian harus perhatikan basisnya harus sama. Dia basisnya harus sama. Ingat, basis sama. Di mana basisnya tersebut harus positif dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Begitu juga P. P di sini harus positif ya. P di situ harus positif atau lebih dari 0. Maka solusi dari bentuk yang seperti ini itu adalah fx sama dengan P. Langsung numerusnya kita sama dengankan. Berarti fx sama dengan P. Untuk bentuk yang kedua, basisnya masih sama, yaitu tentang A. Di sini juga A. Di mana syarat basisnya di situ juga masih sama, yaitu A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Numerusnya yang berbeda, yaitu fx dan gx. Oke ya. Numerusnya fx dan gx. Berarti di situ nanti cara penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan Gx. Nah,
Setelah menemukan nilai X, maka kita harus cek dulu syaratnya. Di sini Fx-nya harus lebih dari 0 atau positif ya. Dan Gx-nya juga harus positif. Untuk bentuk yang ketiga, di sini basisnya berbeda. Di sini ada A, ada B, tetapi numerusnya sama. Di sini numerusnya sama. Di sini syarat basis itu pasti positif dan tidak boleh sama dengan 1. Berarti A dan B itu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Dan A itu tidak boleh sama dengan B. Maka numerusnya atau solusinya itu nanti itu adalah numerusnya kita sama dengankan dengan 1. Oke, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Contoh, tentukan nilai X dari persamaan logaritma berikut. Di sini ada persamaan logaritma 3 log 3X ditambah 6 sama dengan 3 log 9. Kalau kita analisis, di sini basisnya sama. Ya, basisnya sama. Di sini ada bilangan yaitu 9, itu kan lebih dari 0. Lebih dari 0. Berarti mengikuti bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama tadi ya. Sehingga solusinya di sini caranya basisnya dan logaritma itu langsung coret saja, atau kita tinggal ambil numerusnya. Dengan kata lain kita tinggal ambil numerusnya ya. Berarti 3x ditambah 6 sama dengan 9. Nih dari numerus yang sebelah kiri, ini numerus sebelah kiri, dan ini numerus yang sebelah kanan. Sehingga kita selesaikan, ketemu nilai X-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal tersebut, himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 saja. Yaitu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 1. Oke, latihan soal selanjutnya yaitu tentukan nilai X dari persamaan logaritma berikut. Di sini ada persamaan logaritma 2 log X ditambah 9 sama dengan 5. Nah, kita tahu bahwa 2 log X ditambah 9 sama dengan 5 itu belum tergolong dalam bentuk 1, bentuk 2 maupun bentuk 3. Karena persamaan logaritma yang kita kenal itu di kedua ruasnya ada lognya semuanya. Sehingga di sini pembahasannya pertama kita kalikan. Jadi yang ruas kanan di situ dikali dengan 1, ini dikali dengan 1. Sedangkan 1 di situ kita ubah bentuknya jadi 2 log 2, sehingga nanti biar basisnya sama, 2 log 2. Sehingga berdasarkan sifat di sini kita peroleh 2 log X ditambah 9 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Ini tadi 5-nya berarti pindah jadi pangkat. Kebalikan dari sifat tadi ya. Ya. Kalau pangkat jadi perkalian, kalau di sini tadi dibalik, berarti dari perkalian kita ubah jadi perpangkatan. Nah, kalau sudah kita peroleh bentuk seperti ini, berarti tergolong dalam bentuk yang pertama ya. Sehingga tinggal coret aja 2 sama logaritmanya kita coret saja. Sehingga kita peroleh X ditambah 9 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 yaitu adalah 32. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 23. Sehingga himpunan penyelesaian dalam soal ini yaitu adalah 23. Nah, oke. Selanjutnya soal tentukan nilai X dari persamaan logaritma berikut. Di situ ada persamaan log X kuadrat dikurangi 2X min 15 sama dengan log X ditambah 3. Di sini diingat-ingat ya. Kalau di sini tidak ditulis basis, berarti di situ basisnya adalah 10. Artinya ya, 10. Nah, karena basisnya sudah sama dan basisnya itu lebih dari 0 atau bilangan positif ya, sehingga kita tinggal ambil numerusnya saja.
Kita tinggal ambil numerus. Sini numerusnya x kuadrat min 2x min 15 sama dengan x ditambah 3. Kita selesaikan. Yang ini kita pindah ruas terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh x kuadrat min 2x min 15 min x min 3 sama dengan 0. Sehingga hasilnya x kuadrat min 3x min 18 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Sehingga pemfaktorannya kita ketemu x min 6 dikali x plus 3. Sehingga hasilnya ada x sama dengan 6 atau x sama dengan min 3. Nah, di sini apakah himpunan penyelesaiannya itu 6 dan min 3? Belum tentu ya. Jadi untuk soal yang demikian atau soal dalam bentuk kedua tadi ya, bentuk yang kedua, itu kita harus lakukan uji numerus terlebih dahulu. Ya, uji syarat numerus terlebih dahulu. Tadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 6. Di sini x sama dengan min 3 itu kita substitusi dulu ke numerusnya, ke fx dan ke gx. Jadi numerus kanan dan numerus kiri. Kita substitusi di sini. Untuk fx itu hasilnya 0 dan gx-nya hasilnya 12. Ingat, syarat dari logaritma tadi, numerus itu harus lebih dari 0. Karena fx-nya di situ tadi sama dengan 0, ini ya. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Oke, selanjutnya untuk x sama dengan 6, kita substitusi juga ke fx dan gx-nya. Fx-nya kita peroleh 9, gx-nya kita peroleh 39. Berarti fx dan gx lebih dari 0. Sehingga fx dan gx tersebut memenuhi syarat. Sehingga 6 di sini termasuk dalam solusi. Hingga nilai x yang memenuhi persamaan log x kuadrat min 2x min 15 sama dengan log x ditambah 3 adalah 6. Jadi hanya 6 saja. Min 3-nya gagal. Karena di situ fx-nya sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, di situ tentukan nilai x dari persamaan 2 log 5x min 9 sama dengan 5 log 5x min 9. Nah, di sini karena numerusnya sama ya, yaitu 5x min 9 dan kedua basis nilainya lebih dari 0. Jadi walaupun basisnya berbeda, di sini basisnya berbeda ya, yang 1 2, yang 1 5, tetapi basisnya positif, berarti kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa numerusnya itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya di sini kita selesaikan, kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita lakukan uji syarat numerus juga. Berarti kita substitusi 2 ke numerus tersebut. 5x min 9, x-nya kita substitusi 2, berarti 5 dikali 2 dikurangi 9 sama dengan 1 ya. Karena 1 lebih dari 0, maka dia memenuhi syarat. Sehingga 2 tersebut adalah solusinya. Ini termasuk solusi. Sehingga penyelesaian dari 2 log 5x min 9 sama dengan 5 log 5x min 9 adalah x sama dengan 2. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء